everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English World YouTube channel with me, Mr. Doni. Baik, sahabat-sahabatku dan adik-adikku semua, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prediksi UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer bahasa Inggris bersama Pelita Harapan Indonesia. Oke, langsung saja ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti akan disajikan dua teks ya, teks A dan teks B tepatnya, dan nanti kalian akan diminta untuk memperbandingkan ya informasi yang ada di masing-masing teks tersebut. Nah, nanti kalian boleh men-screenshot atau mempause video ini jika kalian ingin menggali informasi lebih detail ya. Soalnya nanti Mr. Doni akan menjelaskan secara inti-intinya saja ya. Baik, kita mulai. Untuk teks A yang pertama ya, diawali dengan kota Berlin, kota di Jerman ya. Jadi di Jerman itu memboikot atau menolak produk-produk dari Amerika ya. Oke, sebagai contohnya ada Coca-Cola, kemudian ada Budweiser, Marlboro, American Whiskey, dan American Express. Dia ditolak di Berlin, bahkan di restoran-restoran di Jerman juga menolaknya. Kenapa? Itu sebagai wujud protes ya, protes karena barang-barang tersebut mensponsori terjadinya perang melawan Irak, seperti itu. Lanjut di paragraf kedua ya, walaupun protesnya itu bersifat simbolik ya, tetapi kota-kota lain, misalnya ada kota Hamburg, kemudian Munich, Bonn, dan yang lain-lain juga ikut mensupport tentang boykot ini ya. Paragraf ketiga masih sama ya, intinya dia memboikot ya barang-barang Amerika ya, dengan simbol ini ya, boykot ya, boykot brand dari Amerika. Kejadian juga terjadi ya di kota Paris ya. Ibu kota Prancis tersebut, konsumen ini dia marah terhadap McDonald ya, restoran McDonald, dengan sama boykot. Dia marah seperti itu. Negara-negara bagian Eropa ya. Ini merupakan teks paragraf terakhir dari teks A ya, sudah di paragraf 4. Sekarang kita menuju ke teks yang B. Nah, nanti kita lihat perbandingannya ya. Di teks B, nah ini lebih menceritakan ke advantage ya, atau keuntungan. Nah, keuntungan dari perekonomian atau keuntungan dari sponsornya tadi akan dipergunakan untuk meneror atau membunuh negara-negara Islam ya, contohnya ada Afghanistan dan Irak seperti ini. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dia mengalami kerugian sebesar 10%. Nah, karena dia memboikot ya barang-barang tersebut, mereka memilih untuk membeli produk-produk dari Muslim ya. Pada khususnya ini Malaysia ya, banyak sekali produk-produk Malaysia yang digunakan di negara-negara yang memboikot produk-produk Amerika. Ya, lanjut untuk di paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua ini timbul pertanyaan tentang efektifkah dengan memboikot barang-barang tersebut ya, karena ada tanggapan dari Sabasun di sini kemungkinan adalah sebuah perusahaan yang ada di Malaysia gitu ya. Dia kolaps ya. Ya, dia kolaps, perusahaannya dia itu bangkrut seperti itu ya, karena aktivitas pemboikotan. Karena si Sabasun ini perusahaannya mempunyai produk-produk dari Amerika tersebut. Ya, kemudian di paragraf terakhir atau paragraf ketiga ya,
ini si Sejong dia intinya dia mengalami sebuah kebangkrutan ya. Dia rugi hampir sekitar 150 RM. RM itu adalah ringgit Malaysia ya. Baik, sekarang kita menuju ke pertanyaannya. Both passages are similar in terms of ya. Kedua bacaan tadi memiliki kesamaan, similarity di bagian apa? Oke. Kalau kita lihat tadi kedua teks itu sama-sama apa kasusnya? Sama-sama ingin memboikot produk dari Amerika. Permasalahannya sama. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, karena mempunyai permasalahan yang sama. Ya. Untuk soal nomor 14 di sini pertanyaannya adalah the difference between the first and the second passage is that the latter. Nah, sekarang kebalikannya ya. Perbedaannya di antara kedua teks tadi. Kalau kita lihat tadi teks yang pertama itu kekeh, dia ingin memboikot. Nah, tapi yang teks yang kedua itu dia memiliki kecenderungan apakah ini masih efektif, apakah ini perlu. Berarti ada perbedaan ya. Oke. Di sini yang tepat jawabannya adalah yang C. Ya. Affirms ya, menegaskan the need for boycotting. Nah, apakah pemboikotan itu diperlukan seperti itu. Jadi kedua perbedaannya kalau tadi C itu penegasan, apakah perlu pemboikotannya. Menuju soal ke-15 ya. From the second passage, it can be inferred that the topic discussed before the text B is. Nah, di sini maksudnya adalah sebelum mendiskusikan atau sebelum mengawali teks B itu sepertinya kemungkinan ada informasi apa gitu ya. Kita terka-terka. Oke, kita lihat di teks yang B. Ya, kita lihat di sini yang di teks B ya, diawali dengan kalimat this economic advantage. Nah, berarti kalimat atau bacaan sebelumnya pasti berhubungan dengan advantage atau keuntungan. Makanya setelah itu dijabarkan lagi ke paragraf selanjutnya. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban E ya. Di sini ada kata-kata atau kalimat the economic advantage of the American firms ya, economic advantage, ada keuntungan ekonomi. Oke, untuk soal nomor 16 di sini diminta mencari ya kata yang berhubungan dengan kata naissance. Nah, kalau menemukan soal seperti ini kita harus ini ya memperluas perbendaharaan kosakata. Naissance sendiri itu artinya apa? Oke, kita akan cari. Naissance sendiri di sini artinya adalah mulai timbul atau lahir ya. Jadi sebelumnya nggak ada jadi ada gitu ya. Lahir, timbul. Kemudian kita cari arti-arti yang lain, makna mana yang maknanya sama atau mendekati. Untuk yang pertama ada kata fretting. Fretting itu rewel, cerewet, jelas tidak mungkin. Kemudian selanjutnya ada vital. Vital itu sangat penting ya, tidak mungkin. Ada kata perilous, membahayakan, jauh artinya. Ada kata rising, naik, kurang tepat. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah newly born, yang artinya baru aja lahir. Born artinya lahir, newly baru aja lahir. Seperti itu. Ya, ini adalah akhir dari soal teks yang pertama. Kita menuju ke teks yang selanjutnya, yang soal selanjutnya. Oke, baik, lanjut untuk teks yang selanjutnya ya.
Di sini teksnya ada 3 paragraf kalau nggak salah tadi. Di paragraf pertama cukup panjang ya, silahkan seperti apa yang Mister tadi bilang ya, bila kalian ingin lebih detail bisa di screenshot atau di pause ya. Inti dari paragraf yang pertama ini adalah tentang isu lingkungan ya, isu lingkungan di mana bumi ini sudah semakin menghadapi beberapa kerusakan ya. Contohnya di sini ada global warming, ada destruction, dan inti dari permasalahan paragraf 1 ini terletak pada the shortage of fresh water. Nah, ini dia tentang kekurangan air yang bersih ya. Nanti akan dibahas berulang-ulang tentang air yang bersih di sini. Nah, di paragraf yang kedua ini masih sama membicarakan tentang air ya, kondisi air yang ada di bumi, di mana kebanyakan air yang ditemukan itu adalah air yang unclean water. Nah, kemudian si penulis ini menemukan ya selama 2 bulan perjalanan di Afrika, India, dan Spanyol dengan organisasi dan bisnis yang lain yang bekerja ya mengatasi permasalahan tentang kekurangan air di sini. Permasalahan-permasalahan juga timbul dari kekurangan air bersih ini ya, seperti ada banyaknya penyakit ya, disease, ada kolera, ada disentri, kemudian saluran air yang tidak baik seperti itu. Oke, menuju persoalan ya. Soal nomor 17, the subject matter discussed in the passage is ya. Permasalahan utama yang didiskusikan dalam bacaan tersebut adalah, nah, di bacaan tadi berbicara tentang berkutat tentang air yang bersih ya. Di sini yang tepat jawabannya adalah yang D. Alarming conditions of the world water shortage. Alarming, sebuah kekhawatiran ya, kondisi yang mengkhawatirkan tentang kekurangan air di dunia. Lanjut di soal nomor 18. The part following is the passage will likely discuss about. Ya, bacaan berikut ini akan didiskusikan ya, yang akan kemungkinan didiskusikan setelah bacaan tadi selesai. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus kembali lagi ke paragraf terakhir tadi. Mereka membahas apa? Baik, mari kita kembali ke paragraf yang terakhir tadi. Kita perhatikan di paragraf terakhir tadi ya. Still, as I discovered on a 2-month trip to Africa, India, and Spain, a host of individuals, organizations, and business are working to solve water's dismal arithmetic. Nah, mereka ini ya, ada organisasi dan yang lain-lain, mereka sedang mencari, bekerja mencari permasalahan dari kekurangan air tadi ya. Berarti dia sedang menggali apa yang perlu dicapai, apa yang perlu dikerjakan. Nah, baik, dari persoalan ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, teknik yang diambil untuk obtain, memperoleh air secara efisiensi yang maksimum dari jatuhnya air ya. Maksudnya setiap tetes air itu bagaimana sih bisa mengefektifkan, mengefisiensikan ya, biar mendapatkan air tersebut secara baik. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 19 ya, what inference can undermine the information taken from the passage? Ya, kesimpulan apa sih yang dapat digali dari informasi berasal dari bacaan tersebut? Nah, bacaan tadi ya berisi tentang informasi tentang air bersih, lagi-lagi air bersih. Nah, di sini tadi dijelaskan
mengenai air tersebut, ada inti dari permasalahannya yang menjadi polemik adalah, langsung saja kita temukan jawabannya adalah yang E ya. Only 1% of water is available for drinking, irrigation, and industrial use. Nah, dalam opsi A, B, C, D, E, hanya opsi E sajalah yang membahas secara terperinci atau menyimpulkan bahwa air yang kita miliki, air bersih yang kita miliki itu hanya 1% saja di dunia ini untuk minum, untuk irigasi, dan untuk industri. Ya, sampai kepada soal yang terakhir. The following are the least meaning of the word person. Nah, least meaning berarti arti yang least itu kalau bisa kita cari artinya itu paling sedikit, berarti yang maknanya atau kesamaannya itu paling sedikit, berarti yang tidak mendekati, seperti itu ya. Kita harus tahu dulu arti dari pertanyaannya. Kita lihat di kamus ya. Parch artinya memanggang atau dipanggang, berarti ini maknanya panas, kering, seperti itu ya. Kita ambil kesimpulan seperti itu. Kemudian masing-masing opsi kita cari artinya. Yang pertama, dried. Dried itu berasal dari kata dry yang artinya adalah kering. Nah, berarti maknanya sama. Tentu jawabannya bukan ini. Kemudian yang kedua, light, bercahaya, cahaya. Apakah mempunyai kedekatan? Ya, kedekatannya jauh antara cahaya dan panas, kering, memanggang. Kita cari yang lainnya. Red, gersang, kering, maknanya sama. Crispy, renyah, kering ya. Crispy kita udah tahu ya, sama maknanya. Kemudian drought, kekeringan ya, musim kering, masa kering, sama juga artinya. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa makna yang jauh ya, tidak mendekati adalah yang alive. So the correct answer for this question is alive. Baik adik-adikku dan sahabat-sahabatku semuanya, yaitu tadi ya pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.